Shalom. Saya nggak akan terlalu panjang, tapi saya hari ini mau sampaikan apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Saudara, kita ini banyak dari kita yang pasti sudah melayani bertahun-tahun, betul? Siapa di sini yang udah ikut Mahanaim lebih dari 2 tahun deh minimal? Boleh angkat tangan? Banyak ya, lumayan banyak ya harusnya ya. Mungkin anak-anak STT beberapa ada yang baru 1 tahun, ada yang mungkin baru 1,5 tahun. Tapi seringkali waktu kita mulai mengikuti Tuhan, kita itu sudah menjadi sangat sibuk dengan banyak hal. Dan di tengah-tengah masa seperti ini, terutama saat-saat seperti ini di mana kerjaan kita bukan semakin sedikit, tapi kerjaan kita semakin banyak. Dan seringkali bahkan kita buat tidur aja hampir gak punya waktu. Dan buat tidur aja kadang kita udah mengucap syukur kalau bisa tidur 1 jam, 2 jam. Dan di tengah-tengah masa seperti ini seringkali waktu Tuhan datang kepada kita, apakah kita masih punya hati yang siap untuk menjadi teman bagi Tuhan, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi kekasih bagi Tuhan. Dan di tengah masa seperti ini, banyak dari kita di tengah semua pekerjaan, kita mulai menjadi letih. Dan kita mulai merasa cukup dengan semua yang sudah Tuhan buat di hidup kita. Dan seringkali kita berkata, Tuhan cukup. Sudah terlalu banyak yang kau buat. Dan biarkan aku beristirahat. Seringkali itu kita alami. Dan sejujurnya saya pun juga mengalami hal itu. Tapi ini ayat yang Tuhan beri di Kidung Agung 5 ayat 2-6. Saya akan bacakan terjemahan dari bahasa Inggris. Dikatakan, bangunlah cintaku, bukalah hatimu kekasihku, lebih dalam lagi untukku. Dan Tuhan berkata, maukah engkau menerimaku di malam ini? Di tengah semua pekerjaan, di tengah semua keletihan yang mungkin kita alami, waktu Tuhan datang kepada kita dan Tuhan berkata, maukah engkau sekali lagi menemani aku? Bahkan Tuhan sampai berkata di ayat yang kedua, aku membutuhkanmu malam ini untuk bangun dan ikut denganku. Dan aku mau menghabiskan sepanjang malam bersama denganmu. Tapi seringkali di tengah semua keletihan, tengah semua pelayanan, inilah yang menjadi respon hati kita. Di ayat 3, mempelai ini berkata, aku telah melepas pakaianku dan aku sudah bersiap-siap untuk istirahat. Apakah aku harus memakainya lagi? Aku telah menyerahkan semuanya untuk engkau. Aku telah berikan semuanya kepadamu. Dan engkau sudah buat sangat banyak di hidupku. Apakah itu masih belum cukup? Bahkan di bahasa yang lain berkata, apakah aku harus memakai kembali pakaianku yang bagus? Dan aku harus kembali mengotori kakiku untuk ikut dengan engkau. Berapa banyak dari kita yang waktu Tuhan berkata, nah maukah engkau malam ini sekali lagi bersama dengan aku menghabiskan malam ini? Maukah engkau jadi temanku untuk aku bercerita mencurahkan isi hatiku? Dan kebanyakan dari kita karena kita sudah terlalu lelah. Atau mungkin kita sudah menerima terlalu banyak dari Tuhan dan kita menjadi kenyang. Kita cuma berkata, Tuhan, apakah masih belum cukup? Apakah masih belum cukup aku sudah pelayanan? Apakah masih belum cukup aku sudah mengerjakan semua yang kau mau? Dan apakah aku tidak boleh untuk istirahat? Hari-hari ini banyak jeritan di hati kita yang pasti berteriak untuk istirahat. Karena kita sudah terlalu lelah, terlalu letih. Dan saya pun sejujurnya mengalami itu. Tapi jangan sampai
kita merespon seperti ayat ketiga ini yang berkata, apakah aku harus sekali lagi mengotori kakiku untuk pergi bersama dengan Engkau? Apakah aku harus sekali lagi keluar meninggalkan semua jam istirahatku dan harus ikut dengan Engkau? Saudara, Tuhan itu seringkali datang kepada kita di saat dimana kita sedang sendiri. Di saat dimana tidak ada orang lain di sekitar kita. Dan seringkali biasanya itu di malam hari. Seringkali. Tapi seringkali waktu Tuhan datang, kita udah punya acara sendiri. Kita punya kesibukan kita sendiri. Kita sudah punya, Tuhan, aku sudah merencanakan ini. Aku merencanakan ini. Dan aku merencanakan ini. Dan kita mulai berkata, Tuhan, biarkan aku kerjakan dulu apa yang aku mau. Karena aku sudah terlalu banyak mengerjakan yang Engkau mau. Dan aku ingin mengambil waktu untuk diriku sendiri. Jangan sampai kita berkata, Tuhan cukup. Tuhan itu bukan Allah yang suka memaksa kita. Tuhan itu tidak pernah memaksa kita kalau kita tidak berkata, Tuhan aku ingin. Tuhan akan menawarkan dirinya untuk datang kepada kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan cukup. Tuhan sampai di situ. Ini waktuku untuk istirahat. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan memaksa kita. Tuhan tidak akan terus berkata, ayolah nak, ayolah nak. Waktu kita mulai merasa cukup dan bilang, Tuhan cukup. Tuhan akan berhenti saat itu juga. Dan Tuhan tidak akan memaksa. Tapi sejujurnya inilah yang jadi kerinduan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa-masa kita yang paling sibuk, di masa kita yang paling sulit. Di ayat 4 dikatakan, kekasihku mencoba untuk meraihku. Dan ia mencoba untuk membuka hatiku. Di bahasa Inggris dikatakan, he wants to unlock my heart. Dia ingin membuka hati kita yang paling dalam. Apakah di hati kita yang paling dalam masih menginginkan Tuhan? Atau di hati kita yang paling dalam kita sudah mulai menginginkan yang lain? Apakah di hati kita yang paling dalam kita ingin, Tuhan, aku ingin berkat-Mu. Tuhan, aku ingin hidup tenang. Tuhan, aku ingin hidup bahagia. Ataukah yang di dalam hati kita berkata, Tuhan, aku mau more and more. Tuhan, aku mau Engkau lebih lagi dari apapun. Aku mau Engkau yang mengerjakan hatiku lebih lagi. Dan sejujurnya kalau kita membiarkan Tuhan untuk membuka hati kita dan Tuhan masuk sampai di dalam diri kita. Sampai di dalam hati kita, dikatakan the core of my very being. Sampai dari inti yang terdalam dari hidup kita. Itu bergetar waktu Tuhan datang untuk menjamah hati kita. Dan apakah getar itu masih ada di dalam diri kita? Getar yang berkata, Tuhan, sekali lagi bawa aku untuk bersama dengan Engkau. Getar yang berkata, Tuhan, biarkan aku mengalami perjalanan cinta dengan Engkau sekali lagi. Dan waktu Tuhan berkata, nak, maukah Engkau sekali lagi meletakkan sesuatu? Apakah masih ada getar itu di dalam diri kita? Apakah masih ada getar cinta di dalam diri kita?
Atau yang keluar waktu Tuhan datang hanyalah keletihan. Hanyalah kelelahan. Sehingga kita tidak membiarkan Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi bersama dengan kita. Dan kemarin malam waktu ayat ini dikasih, sejujurnya di dalam hati saya berkata, Tuhan, ini ayat buat diri saya sendiri. Tuhan, inilah yang sedang terjadi dengan hidup saya. Saya ini baru pulang dari provinsi, saya retret 2 minggu. Dan waktu pulang, tiba-tiba harus ngurus JIS. Dan sejujurnya teriakan dalam hati saya yang paling dalam adalah, Tuhan, aku mau istirahat. Tuhan, biarkan aku istirahat 1 hari 2 hari. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak. Tuhan ingin kita untuk terus bergerak bersama dengan Tuhan dan tidak pernah berhenti. Dan Tuhan akan tetap menyodorkan kepada kita, nah maukah engkau tetap bergerak bersama dengan aku? Tapi seringkali yang terdalam di dalam diri kita yang keluar adalah, Tuhan, aku mau istirahat, cukup. Kasih aku waktu istirahat. Dan seringkali itulah yang menghentikan Tuhan untuk bergerak di dalam hidup kita. Dan waktu saya baca ayat ini, sejujurnya hati saya menangis. Dan saya bilang, Tuhan, jangan sampai. Aku berkata, Tuhan, stop, cukup. Jangan maju lebih lagi. Dan seringkali itulah yang menyakiti hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan tanpa sadar, tanpa kita sadari, itulah yang membuat Tuhan mundur sedikit demi sedikit dari hidup kita. Itulah yang membuat Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang lebih banyak lagi dengan hidup kita. Padahal Tuhan sangat ingin melakukan yang ajaib bersama dengan kita. Tapi banyak dari kita, bahkan termasuk saya, yang tidak bisa menangkap hati Tuhan. Yang tidak bisa menangkap kerinduan terdalam dari hati Tuhan untuk bersama dengan kita. Untuk terus bergerak. Untuk terus melakukan mujizat demi mujizat. Untuk melakukan keajaiban demi keajaiban. Dan seringkali inilah yang terjadi. Di ayat kelima dikatakan, ayat ini berkata, Rohku bangkit untuk membuka diriku, supaya aku bisa mendapatkan sentuhan yang lebih banyak dari Dia. Seringkali waktu Tuhan datang, kita mulai merasa cukup. Tapi tiba-tiba di dalam diri kita mulai ada yang berkata, aku butuh sentuhan Tuhan. Dan kita mulai bangkit untuk mencari Tuhan. Tapi ayat ini selanjutnya berkata, dan ketika aku mulai memberikan diriku kepadanya, dan aku mulai bisa merasakan getar cintanya, dan aku mulai membuka pintu, tiba-tiba waktu aku membuka pintu, aku melihat Dia sudah tidak ada di situ. Berapa banyak dari kita yang membiarkan Tuhan menunggu terlalu lama. Berapa banyak di antara kita yang membiarkan Tuhan terus mengetuk. Dan kita tidak merespon ketukan dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang waktu malam Tuhan datang dan ada di samping kita hari itu. Bahkan kita tidak sadar sedang ada Tuhan di situ. Atau mungkin kita tahu ada Tuhan. Dan kita memilih untuk tetap sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan keletihan, kita sibuk dengan kemarahan.
Kita sibuk untuk menyenangkan diri kita sendiri. Dan sampai satu titik waktu kita tiba-tiba membutuhkan Tuhan. Dan kita mulai sadar kita butuh Tuhan. Jangan sampai itu sudah terlambat. Dan waktu kita mulai membuka pintu. Dan kita mendapati Tuhan sudah tidak ada. Dan bahkan di ayat yang ke-6 berkata, aku berlari di tengah kota. Aku mencari dan aku berteriak. Mencari kekasihku. Dan aku tidak menemukannya. Jangan sampai waktu kita berteriak dan mencari Tuhan, itu sudah terlambat. Dan Tuhan sudah mundur dari hidup kita. Jangan sampai kita membiarkan Tuhan mundur selangkah demi selangkah demi selangkah. Dan Tuhan terpaksa harus pergi dari kita. Karena yang keluar dari kita adalah penolakan. Yang keluar dari kita adalah familiar spirit. Yang keluar dari kita adalah berkata, Tuhan cukup, cukup Tuhan. Jangan lakukan apapun lagi. Cukup Tuhan, aku sudah terlalu letih. Cukup Tuhan, sudah terlalu sakit untuk mengikuti Engkau. Tapi ayat ini sekali lagi, waktu saya baca ayat ini dari ayat 2 sampai ke 6, sebenarnya masih sangat panjang ayatnya. Tapi waktu saya baca ayat ini seperti sekali lagi Tuhan menancapkan pedangnya. Tuhan menancapkan pedangnya di hati saya. Dan saya mulai berkata, Tuhan, sejujurnya ini yang sedang terjadi. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi waktu saya baca ayat ini dan sejujurnya setiap kali saya khotbah, Tuhan seperti sedang menancapkan firman-Nya ke dalam hidup saya. Dan itu seperti Tuhan sedang mengoyakkan sangat banyak. Dan Tuhan sekali lagi mau berkata, nak, maukah engkau untuk sekali lagi bergerak? Maukah engkau untuk sekali lagi berjalan bersama denganku? Menginginkan aku lebih dari apapun. Dan jangan biarkan diri kita menjadi kenyang, menjadi letih. Dan tanpa sadar kita menolak Tuhan. Sampai Tuhan tidak bisa lagi untuk buat apapun. Dan biar ayat ini, inilah yang masuk sampai ke dalam hati kita. Dan maukah kita berkata, Tuhan tembusi hatiku sekali lagi. Tuhan tembusi hatiku sampai yang paling dalam. Sampai aku bisa merasakan kembali Engkau. Sampai aku bisa kembali merasakan getar cintamu. Dan sampai di dalam hatiku juga keluar getar yang sama. Yang berkata, Tuhan, I want more and more. Yang berkata, Tuhan, dalam hal apapun, dalam segala hal, Engkau boleh buat apapun. Dan sampai seperti Daud yang berkata, Tuhan, Engkau boleh buat apapun. Asal jangan Engkau ambil roh-Mu dari hidupku. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Saya mau ajak kita sama-sama nyembah. Saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi menginginkan Tuhan lebih apapun.
Dan mari kita sama-sama nyanyikan, Yeshua, Kau yang kami nantikan.